Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Ilmansyah. Saya dari kampus Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Saya jurusan Rekam Medis Informasi Kesehatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin pada manusia. Yang pertama, kelenjar hipotalamus, terletak di bawah talamus otak. Hipotalamus memiliki banyak fungsi, yaitu fungsi pengendalian atau regulasi tubuh, contohnya pengendalian suhu tubuh, nafsu makan, dan rasa haus. Kelenjar hipotalamus menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama, hormon prolaktin inhibiting factor atau PIV yang memiliki fungsi menghambat pengeluaran prolaktin. Yang kedua, growth hormone releasing factor atau GHRF yang memiliki fungsi menstimulasikan pengeluaran hormon tubuh. Yang kedua, kelenjar hipofisis atau pituitari merupakan kelenjar endokrin yang terletak di dasar hipotalamus, dijuluki sebagai master of gland, memiliki fungsi mengontrol dan mengendalikan kerja dari kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis dikendalikan oleh hipotalamus. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Yang pertama, thyroid stimulation hormone memiliki fungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua, hormon prolaktin yang memiliki fungsi menstimulasi sekresi air susu dan kelenjar susu. Yang ketiga, growth hormone atau GH yang memiliki fungsi merangsang pertumbuhan tulang. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar ini di epitalamus bagian pusat otak. Fungsinya untuk mensekresikan hormon melatonin yang terkait dengan jam biologis dan pengaturan irama sirkadian. Hormon yang dihasilkan kelenjar pineal beserta fungsinya yaitu hormon melatonin yang memiliki fungsi mengatur siklus tidur manusia. Yang keempat, kelenjar tiroid. Tiroid terletak di bagian leher, tepatnya di bawah kartilago atau bagian jakun pada pria, yang memiliki fungsi untuk memproduksi serta mensekresi hormon-hormon yang berperan dalam mengontrol proses metabolisme tubuh. Beberapa hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid. Yang pertama, hormon tiroksin dan triiodothyronin yang memiliki fungsi berperan dalam yang pertama proses metabolisme, yang kedua pertumbuhan fisik, yang ketiga perkembangan mental, yang keempat kematangan seks, yang kelima distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang kedua, hormon kalsitonin yang memiliki fungsi menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di bagian belakang kelenjar tiroid dan jumlahnya ada 4. Fungsi kelenjar ini yaitu menghasilkan hormon paratiroid untuk mengatur kalsium darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon. Yang pertama, parathormon yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kadar gula darah dan menurunkan kadar fosfat. Yang kedua, adrenalin yang memiliki fungsi untuk mengubah output jantung atau cardiac output, menaikkan tekanan darah, mempercepat pengubahan glikogen menjadi glukosa pada hati, menaikkan gula darah, mengubah glikogen menjadi asam laktat pada otot, menambah konsumsi O2, menaikkan suhu tubuh dan kecepatan metabolisme basal serta merangsang kerja sistem saraf pusat. Yang ketiga, noradrenalin yaitu memiliki fungsi menyempitkan pembuluh arteriol, vasokonstriksi, menaikkan sistol dan diastol serta menaikkan tekanan darah. Yang keenam, kelenjar thymus terletak di dekat trakea, tepatnya di atas jantung dan dilindungi oleh tulang sternum. Selain berperan sebagai kelenjar endokrin, berperan juga dalam sistem ketebalan tubuh. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar thymus. Yang pertama, hormon thymopoietin dan hormon thymulin yang memiliki fungsi
ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua, hormon timosin yang memiliki fungsi menguatkan respon imun dan menstimulasi pembentukan sel T. Yang ketujuh, kelenjar pankreas merupakan kelenjar yang bisa berfungsi sebagai kelenjar endokrin atau jadi kelenjar eksokrin. Sebagai kelenjar eksokrin memproduksi enzim pencernaan oleh ini car memproduksi senyawa bikarbonat oleh sel cetroacinar. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas mensekresikan hormon yang berfungsi mengatur kadar gula darah. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas. Yang pertama, hormon insulin yang memiliki fungsi mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati sehingga kadar gula darah menurun. Yang kedua, hormon glukogen yang memiliki fungsi mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Yang kedelapan, kelenjar adrenal. Letak adrenal di atas ginjal dan bisa juga disebut anak ginjal. Berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon terhadap stres dan tekanan darah. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal. Bagian kelenjar adrenal yang pertama bagian konteks menghasilkan hormon. Yang pertama hormon konteks mineral yang memiliki fungsi yang pertama menyerap natrium darah, yang kedua mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Yang kedua hormon androgen yang memiliki fungsi membentuk sifat kelamin sekunder pria. Bagian kelenjar adrenal yang kedua yaitu bagian medula yang menghasilkan hormon adrenalin dan epinefrin yang memiliki fungsi yang pertama mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Yang kedua meningkatkan kerja saraf simpatik, salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Yang kesembilan, kelenjar gonad yaitu ovarium atau perempuan dan testis yaitu pria. Gonad atau kelenjar seks atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Disebut sebagai sistem endokrin karena keduanya dapat menghasilkan hormon yaitu hormon reproduksi. Beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad. Yang pertama kelenjar ovarium atau kelenjar yang gonad pada wanita menghasilkan yang pertama hormon estrogen yang memiliki fungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua hormon progesteron yang memiliki fungsi penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Yang kedua tuh kelenjar testis atau kelenjar gonad pada pria yang menghasilkan hormon testosteron yang memiliki fungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.